Ya, ingin langsung kembali menyapa para pekerja sektor informal ya. Mbak Reni, bisa mendengar suara kami kembali Mbak? Bisa. Oke, Mbak Reni, cobaan berat memang bila mana kita itu apa ya mungkin sekaligus juga merangkap segala hal dalam kehidupan ini. Karena Mbak Reni menyebut tadi single parents, ya kan? Harus bekerja juga. Sedangkan anak-anak kan masih kecil. Pada saat bekerja, meninggalkan rumah, anak-anak ini sama siapa Mbak Reni tinggal? Mereka bertiga aja sih Mas, saya tinggal. Usianya Ditinggal berapa di rumah. Mbak? Usia berapa itu? Kalau yang laki-laki, anak saya 3, yang laki-laki 2 itu sudah lumayan besar sih. Cuma yang kecil, yang perempuan yang kecil. Nah itu Masih 9 tahun. 9 tahun. Makanan mereka bagaimana pada saat Anda tidak di rumah? Kalau ada di rumah kan tinggal minta, Bu, masakin dong makanan gitu kan? Ambilin gitu. Biasanya saya pulang narik itu masak Mas. Kalau saya bawa duit lebih, saya bisa belanja masak buat makan mereka besok. Oh, Gitu. jadi semua sudah disiapkan. Boleh tahu nggak, mohon maaf ya, masakan apa sih yang diberikan dengan penjelasan Anda tadi di segmen-segmen sebelumnya kan sangat menurun pendapatan. Apa yang bisa Anda garap di rumah untuk anak-anak Anda itu? Biasanya saya beli ya yang murah-murah, misalnya tempe, itu bisa dianget-angetin kan ya, tempe, tahu atau telur. Telur kan bisa dibikin menu apa aja gitu. Jadi saya beli banyakin buat berapa hari gitu. Itu pun kalau memang ada yang masih bisa dibawa pulang begitu ya Mbak, rezekinya gitu. Kalau Betul. ada tidak situasi di mana Iya. betul-betul aduh hari ini lagi sepi banget nih gitu, nggak ada yang bisa dibawa pulang. Anak-anak di rumah bagaimana Mbak? Ya makan sisa-sisaan kemarin aja, biasanya saya anget-angetin lagi. Saya nggak masak itu biasanya. Itu rumah ngontrak kan ya? Kontrakannya Iya. berapa itu per bulan? Saya yang murah aja sih, kecil itu biasanya 500.000 sebulan. Sebulan. Untuk masak ya, untuk masak, kontrakan, bensin itu kalau Kebutuhan sekolah kasar-kasar anak itu juga. berapa itu yang bisa disimpan atau ditabung mungkin? Nggak bisa nabung saya Mas, nggak bisa nabung. Nggak bisa nabung. Jadi dapat langsung hilang, dapat langsung hilang Habis. gitu ya, habis Iya. gitu ya. Mbak, Dapat habis, mungkin dapat bisa habis. nggak sih di rata-rata gitu dalam sehari untuk kondisi yang aman terkendali lah ya di rumah anak segala macam. Kira-kira berapa sih Mbak kebutuhannya termasuk Dalam juga konteks aman ya, maksudnya aman. tidak pandemi ya. tidak pandemi gitu, yang kemudian bisa untuk membayar kontrakan, kebutuhan sekolah anak, makan dan lain-lain. Itu biasanya saya bawa uang sehari bisa 150 atau 200 kalau belum pandemi ya. Itu masih bisa saya tabung, bisa buat bayar-bayar yang lain atau bisa buat beli-beliin apalah, jajan-jajan gitu. Sekarang Mbak, Sekarang nggak bisa, bawanya sedikit banget. kira-kira berapa Mbak kasarannya lah? Saya bawa paling minimal itu 50 paling tinggi itu 50, di bawah 50 itu udah kepotong-potong, nanti 50 dipotong bensin, potong saya makan Jauh di setengahnya ya? jalanan. Iya, jauh banget. Kalau Anda tadi mendengar penjelasan dari Mas Arief ya, memang faktanya juga banyak juga resto atau kafe yang ini ya, yang menyerah juga, artinya yang biasanya Anda masih bisa membeli di situ tapi tiba-tiba tutup juga ternyata. Iya, bener banget. Jadi saya pernah dapat orderan itu di resto, setelah sampai restonya ternyata restonya tutup. Jadi saya cancel orderannya gitu. Kalau Tapi di itu sering cancel- banget saya ngadepinnya. Nah, kalau di cancel itu pun kan artinya Mbak Reni kan tidak mendapatkan tambahan uang apapun Iya. kan? Padahal bensin Benar, sudah keluar, nggak dapat. ibaratnya tenaga, energi. Bensin udah keluar. Udah. Betul banget, itu betul banget, saya rasain banget, sering banget saya rasain seperti itu. Mbak, apa sih Mbak mungkin yang diinginkan oleh Mbak Reni dan juga teman-teman para pengemudi ojek online kepada pemerintah ingin disampaikan? Ya, saya sih berharap ada perubahan yang lebih baik lagi ya. Walaupun PPKM level 4 ini tetap ada, cuma berharap orderan lebih banyak lah, ada lagi gitu. Jadi nggak terdampak.
Apalagi untuk bansos, kalau bisa bansos disegerakan. Saya juga mengharapkan itu soalnya. Oke, Iya. ini semoga Pak RT, Pak RW-nya Mbak Reni denger ya, jadi Iya, bisa betul, diproses betul. lebih Iya. jauh lagi karena kan memang berdomisili, tinggal KTP juga di sana. Mbak Nyong, Iya. bagaimana juga dengan Anda Mbak, kebutuhan-kebutuhan saat ini misalnya mungkin bisa dibagi kepada kami yang masih belum terpenuhi, yang harus kemudian Selain sekolah tadi tuh, dibayarkan, iya kan? selain sekolah. Heeh. Ya paling kalau paling berat sebenarnya kayak jajan anak sih ya. Makan juga kan istilah kalau udah ada beras sebenarnya anteng kalau udah ada beras ya. Tinggal kita beli lauknya gitu. Gitu. Kalau lauk istilahnya anak-anak kan istilahnya pakai telur gitu udah oke gitulah ya kan. Terus nyambel gitu. Rumah Mbak, ada biaya yang harus dikeluarkan? Kalau rumah sih alhamdulillah ya. Ya, gimana? Lanjut Mbak, lanjut. Silakan. Oh iya. Ini apa tadi? Kalau Kalau rumah, rumah, harus ada yang harus dikeluarkan juga nggak biaya bulanannya? Kalau rumah kan istilahnya alhamdulillah walaupun kecil udah rumah sendiri Alhamdulillah ya. Alhamdulillah walaupun cuman 3x7 gitu, tapi alhamdulillah lah gitu. Cuman tinggal ya itu buat makan sehari-hari sama buat anak sekolah. Karena anak sekolahku kan swasta semua ya Mas. Uang gedung pendaftaran itu emang setiap tahun harus kita bayarkan gitu. Nah, semuanya emang masih nunggak semuanya. Baru saya cuman bayar separuh dulu gitu. Nggak Berapa bisa, bulan, Mbak? nggak bisa langsung full. Kalau ini kan uang naik-naikan. Jadi dari anakku dari kelas 1 naik kelas 2 itu kan ada namanya uang daftar ulang gitu ya. Kalau swasta itu ada uang daftar ulang dan itu baru saya bayar cuma separuhnya aja. Belum aku pulin gitu. Jadi naik-naik, tapi sekolahnya tetap lewat handphone ya, lewat online ya? Iya, tetap lewat online, tetap kita juga bayar, tetap kita kayak buku LKS. Emang sih kalau bulanan itu ada yang namanya KJP. Cuman kan kayak LKS terus daftar ulang itu harus full, nggak bisa lewat KJP itu nggak bisa. Iya. Nah, sedangkan udah 2 bulan ini juga KJP belum keluar gitu. Oke. Mbak Nyong, kalau seperti Ya. tadi Mbak Nyong sampaikan bahwa biaya sekolah anak aja 3 ini masih nunggak begitu. Nah, Iya. dengan pendapatan seperti saat ini apa yang Mbak Nyong dan juga suami lakukan, Mbak? Yang penting sekarang intinya satu, bisa makan dulu aja deh Mbak. Benar gitu. Anakku nih ini kan yang pertama ini kepingin banget yang namanya kuliah ya. Kemarin sempat aku bayar dulu cuma seperempatnya doang. Lah ini kan September ini katanya masuk. Jadi aku takutnya aku lunasin PPKM diperpanjang. Yang bingung sendiri karena Pak dari pemerintah itu belum ada yang namanya statement bahwa ini boleh dagang seperti sedia Biasa, kala itu belum normal. kayak gitu. Iya, belum normal ya kan. Sedangkan maaf nih pemerintah ya, kita itu udah vaksin ya, udah vaksin. Jadi apalagi yang mau perketatin gitu loh. Jangan gitu loh harusnya gitu. Oke. Emang biasa buka dari jam berapa sampai jam berapa sih, Mbak? Normalnya berapa? Normal. Normalnya itu emang buka martabak tuh dari jam 5 ya. Sampai? Sekarang jam 5 suruh nutup jam 8. Maaf pemerintah, saya teriak ya. Nah, kalau ada itu apa Satpol PP kan dimatiin lampu nih. Ya udahlah kita ikutin. Tapi ntar kalau udah pergi ya aku buka nyampe jam 2 gitu. Nungguin dari GoFood. Tapi dari GoFood pun nol karena mereka ngomongnya gini, jalanan itu banyak yang ditutup. Maaf ya buat akses ke situnya susah. Jadi udah berapa hari ini emang untuk GoFood itu nol gitu. Iya. Oke, baik. Dan seandainya GoFood itu, Mas, itu harus banyak didiskon. Kalau seandainya nggak diskon itu susah masuknya gitu. Iya. Ya karena konsumen pun juga terdampak juga ya, Mbak Nyong. Iya, ya. makanya gitu kan orang pada kerja kan di rumah gitu kan. Iya. Ya makanya ginilah. Dampak PPKM itu banyak juga. Dari segi rumah tangga juga bisa berantakan, Mas. Nih kalau kayak gini nih pemerintah ya. Iya.
Dan Baik, untungnya Mbak Nyong. kalau Mbak Nyong ini juga sempat merasakan bansos dari pemerintah Iya, ya, meskipun betul. memang Meskipun- saat ini kondisinya masih Berat. dalam kekurangan. Iya. Baik, terima Iya. kasih Mbak Nyong Yuli, Mbak Reni terima atas kasih. waktu Anda, Mas Arief. Maulana terima kasih juga Mas Sama-sama. atas Terima suara Anda semua. Mudah-mudahan pandemi ini sama-sama kita doakan segera berlalu ya, dan kita bisa menjalani hidup kita kembali normal seperti sedia kala. Iya, terima kasih Amin, semuanya. amin, amin, Salam amin. sehat, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat